Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pajak dan zakat. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Kholidatus Sifa, yang kedua yaitu Diah Ayu, yang ketiga binti Kamila Sani. Baik, selanjutnya pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Secara istilah, dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Hikmah zakat yaitu yang pertama, zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, zakat mendidik berinfak dan memberi. Yang ketiga, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Yang keempat, zakat mengobati hati dari cinta dunia. Selanjutnya yaitu pengertian pajak. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan kata pajak karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Jawa yaitu ajek, yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Di dalam surat Al-Taubah ayat 29 yaitu kata jizyah yang diterjemahkan dengan pajak. Walau demikian tidak kitab Al-Quran menerjemahkan kata jizyah menjadi pajak, melainkan tetap jizyah saja. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan ad-diribah, diantaranya yang pertama al-jizyah, upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam. Yang kedua, al-kharaj, pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam. Yang ketiga, al-usyur, bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam. Materi kedua tentang ketentuan tentang zakat. Kekayaan wajib zakat terdapat pada ayat 103 surah At-Taubah, yang berarti ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan surah di atas, dalam zakat kita mengambil harta dari setiap golongan, dari golongan orang kaya dan diserahkan kepada golongan mustahik atau penerima. Objek zakat atau jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Ada 5 jenis, yaitu emas dan perak, hewan ternak, tanaman dan buah-buahan, harta perdagangan, dan harta temuan. Namun demikian, dengan perkembangan zaman serta perubahan kehidupan ekonomi manusia, sumber-sumber harta juga berkembang, sehingga kriteria harta wajib zakat juga dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan kriteria dasar harta wajib zakat. Yang selanjutnya, kriteria harta wajib zakat terdapat 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Pada zakat fitrah bisa berupa makanan pokok atau uang, dan pada zakat mal terdapat emas, perak, uang, harta temuan, hasil tambang, kambing, sapi, unta atau hasil hewan ternak, dan hasil pertanian, sesuai dengan tabel pada slide. Oke, selanjutnya syarat-syarat harta wajib zakat. Yang pertama, kepemilikan penuh, yaitu harta benar-benar milik pribadi tanpa ada campur tangan milik orang lain. Yang kedua, berpotensi berkembang. Maksud dari berpotensi berkembang yaitu seperti pertanian yang dapat berkembang sendiri, atau pada harta hasil dari perdagangan yang dikembangkan dengan dijual agar berpotensi untuk berkembang dan kemudian bisa dizakatkan. Kemudian cukup dari nisab. Setiap harta berbeda nisabnya.
Yang keempat, melebihi kebutuhan. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing. Untuk perhitungan zakat, kita harus memiliki perhitungan sendiri, yaitu uang atau harta itu dikurangi dulu terlebih dahulu buat kebutuhan, kemudian jika tersisa bisa dizakatkan. Yang kelima, bebas dari hutang. Orang yang berhutang wajib melunasi hutangnya terlebih dahulu. Yang kemudian melewati haul. Haul di sini pada dasarnya tahun Islam atau untuk agar bisa diperhitungkan untuk dapat harta tersebut dapat berpotensi berkembang ataupun tidak. Yang selanjutnya, penerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Fakir yaitu orang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan. Amil, orang yang menerima dan menyalurkan zakat. Sedangkan mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam. Rikob yaitu orang yang tidak memiliki hak pada dirinya atau budak. Gorimin, orang yang memiliki hutang namun tidak mampu untuk membayarnya. Fisabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ada juga golongan yang tidak berhak untuk menerima zakat, yaitu orang kaya, orang kafir, orang yang kuat bekerja, keluarga dan keturunan Nabi Muhammad. Selanjutnya, hubungan pemerintah dengan zakat. Hubungan pemerintah dengan zakat sangat erat karena berdasarkan yang telah dicontohkan Rasulullah bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikan zakat di kalangan umat Islam. Banyak para sahabat yang mendapat tugas khusus dari Rasulullah sebagai petugas zakat untuk tiap-tiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam, yaitu petugas yang memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada mustahiknya. Demikian pula halnya dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Beberapa ulama modern dalam masalah perzakatan cenderung untuk mengandalkan peranan pemerintah dalam pemungutan zakat dikarenakan dewasa ini, satu, telah banyak orang yang meninggalkan kewajiban zakat atas semua hartanya, baik yang zahir maupun yang batin. Hendaklah para penguasa mengambilnya secara paksa. Yang kedua, secara umum jenis-jenis harta yang ada sekarang ini adalah harta zahir yang bisa diketahui oleh orang lain selain pemiliknya sendiri. Baik, selanjutnya mengenai pajak, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat dalam menyikapi kebijakan pajak. Yang pertama, pendapat menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebankan kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dalam ayat ini Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Yang kedua ada dalil dari hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berbuat zolim, janganlah kalian berbuat zolim, janganlah kalian berbuat zolim. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Al-Juwaini, kitab Giyas Al-Umam halaman 267, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, Ibnu Abidin. Selanjutnya, sebab munculnya pajak dalam Islam. Yang pertama, karena ghanimah dan fai'i berkurang. Ghanimah sendiri ini adalah harta rampasan saat perang, dan fai'i sama ghanimah ini sama-sama harta dari orang kafir, bukan umat muslim. Cuman bedanya kalau fai'i ini hartanya bukan harta rampasan dan bukan terdapat dari kekerasan. Terus terbatasnya tujuan penggunaan zakat, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi, dan juga imam atau khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selanjutnya, syarat-syarat pemungutan pajak.
Para ulama membolehkan pemerintahan Islam memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut. Negara berkomitmen dalam penerapan syariat Islam. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Pemungutan dan distribusinya harus adil dan merata. Tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja. Zakat ini berkaitan dengan ibadah yang diwarnai dengan kemurnian niat karena Allah sebagai tali penghubung seorang hamba dan Kholiknya. Mekanisme zakat mulai dari niat menyerahkan, mengumpulkan, dan mendistribusikannya tidak dapat disamakan dengan bentuk pungutan apapun. Selanjutnya akan dilanjut. Selanjutnya yaitu persamaan pajak dengan zakat. Yang pertama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk. Yang kedua disetorkan pada lembaga resmi. Yang ketiga dikelola oleh negara. Yang keempat bertujuan menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Yang kelima tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi. Slide selanjutnya perbedaan zakat dan pajak. Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat berarti suci, tumbuh, sedangkan pajak atau doroba yaitu upeti. Mengenai hakikat dan tujuannya, zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga mengenai batas nisab dan ketentuannya. Nisab zakat sudah ditentukan dan tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun. Sedangkan pada pajak hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang terakhir mengenai pengeluarannya. Sasaran zakat telah terang dan jelas. Pajak untuk pengeluaran umum negara. Selanjutnya prinsip keadilan pajak dan zakat. Yang pertama, sama rata dalam kewajiban zakat dan membebaskan bagi yang hartanya kurang dari nisab. Yang kedua, setiap muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, ras, keturunan, atau kedudukan dalam masyarakat. Semuanya sama. Selanjutnya, larangan berzakat 2 kali. Banyak hadis yang menerangkan larangan ini. Dalam studi perpajakan dikenal dengan nama larangan pajak berganda. Selanjutnya, besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan. Semakin mudah memperoleh, semakin besar zakatnya. Seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%. Prinsip ini masih belum begitu dihiraukan oleh para ahli keuangan. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.